Apakah kamu akan menjumpai Nabi Khidir? Tabat noleh-noleh, siapa yang berbicara? Akhirnya karena tidak kunjung menemukan orang, akhirnya yang bersuara itu berkata, saya orang di dalam kuburan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah supaya dapat oleh-oleh nanti pulang ke rumah, karena ajarannya sebetulnya sudah selesai. Tapi saya ingin bercerita satu kisah, yaitu orang yang bodoh yang berjumpa dengan Nabi Khidir. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi ke Afif, ya. Orang yang bodoh yang bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Tersebutlah seorang kiai yang menemukan seorang anak bayi yang hanyut di sungai. Kisah ini pernah saya ceritakan ke Ikhwan, tapi yang baru-baru saya kira belum mendengar ini. Nah, anak bayi ini diasuhlah oleh sang kiai. Tetapi bayi ini bukan anak yang spesial, karena bertahun-tahun dia tidak bisa ngaji. Di pondok pesantren itu ada amanah. Setiap malamnya itu santri disuruh ngaji tabat yada abi lahabi wa tab ma agana anhu malu kasab dan seterusnya. Karena setiap hari diamalkan oleh santri, sehingga anak tersebut hanya hafal satu-satunya surat itu. Hafal yang surat yang lain tidak dia bisa hafalkan. Sehingga anak tersebut dipanggil oleh teman-teman santrinya, disebut dengan tabat. Karena satu-satunya surat yang dihafalkan adalah tabat yada. Terus bagaimana kisahnya tabat ini yang tidak tahu ngaji, hanya hafal satu-satunya surat, yaitu tabat yada, itu bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Nah, kisahnya seperti ini. Pada suatu hari, putri dari kiai ini sakit dan dia bermimpi. Setelah berobat ke mana-mana tidak sembuh-sembuh, sampai dia bermimpi. Di dalam mimpinya, di situ dia diperintahkan, dianjurkan di dalam mimpinya bertemu dengan seseorang yang berkata bahwa kalau anakmu ingin sembuh, maka obatnya ada di Nabi Khidir. Akhirnya dia bingung, kalau saya yang mencari Nabi Khidir, putri saya akan ditinggalkan, tidak ada yang merawat.
sedangkan ibunya sudah meninggal. Terus santri saya akan ditinggal. Hanya dia ingat kepada Tabbat. Dipanggillah Tabbat. Disuruhlah santri untuk memanggil Tabbat. Akhirnya Tabbat menghadap kepada gurunya. Ya Kiai, maukah kamu saya suruh sesuatu? Mau sekali Kiai, dengan senang hati. Nah, Tabbat ini memang anak yang patuh, itu kelebihannya. Dia bukan anak yang pandai tapi patuh sekali kepada Kiai. Mau disuruh bagaimanapun. Kamu saya suruh untuk menjumpai Nabi Khidir. Tabbat terkejut. Bagaimana saya bisa menjumpai Nabi Khidir, Kiai? Padahal saya belum pernah bertemu dengan beliau. Ciri-cirinya Nabi Khidir itu yang kamu jumpai itu nanti ada di ujung sungai di belakang pondok ini. Susurilah sungai. Kamu akan berjumpa dengan dia dan dia nanti memakai baju putih. Dengan berbekal itu saja, hanya Tabbat dengan senang hati pamit kepada kiainya, lalu berangkat. Perjalanan itu bukan hanya memakan waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan sampai melampaui tahun. Dia tidak bertemu-temu dengan Tabbat, dengan Nabi Khidir. Tapi di perjalanan itu dia berjumpa dengan kuburan yang bisa berbicara. Ada suara di perjalanan di sepanjang sungai itu. Wahai Tabbat, apakah kamu akan menjumpai Nabi Khidir? Tabbat noleh-noleh, siapa yang berbicara? Akhirnya karena tidak kunjung menemukan orang, akhirnya yang bersuara itu berkata, saya orang di dalam kuburan ini. Iya, saya akan menjumpai Nabi Khidir. Kalau berjumpa dengan Nabi Khidir, maukah engkau saya titipi pertanyaan? Tolong tanyakan kepada dia, kenapa saya disiksa setiap hari oleh Allah di kuburan ini. Baiklah, pertanyaanmu akan aku sampaikan. Tabbat lanjut berjalan. Setelah berbulan-bulan kemudian, dia berjumpa lagi dengan suara. Wahai Tabbat, apakah engkau akan berjumpa dengan Nabi Khidir? Noleh-noleh tidak ada orang. Hanya yang bersuara itu berkata, saya adalah pohon jambu yang kamu lihat di sebelah kanan kamu. Iya, saya akan menjumpai Nabi Khidir. Maukah engkau aku titipi pertanyaan? Tolong tanyakan ke Nabi Khidir. Kenapa aku ini dibuat Allah berbuah lebat dan rasanya manis buahku, tetapi tidak ada seorang pun yang mau memakan buahku ini. Baiklah, akan aku sampaikan pertanyaanmu. Cerita ini panjang, ini mau diteruskan apa cukup ya?
Jadi sengaja malah penasaran. Ambu tak apa. Akhirnya terus jalan Tabat. Sampailah di suatu tempat yang ada suara lagi. Dengan pertanyaan yang sama, wahai Tabat, apakah kau akan menjumpai Nabi Khidir? Iya, saya akan menjumpai Nabi Khidir. Tapi siapa kamu? Saya adalah sumur di sebelah kirimu. Iya. Terus apa pertanyaanmu? Aku ini sumur yang mempunyai air yang jernih dan segar. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menimba airku ini, sehingga aku merasa tidak bermanfaat di dunia ini. Tolong tanyakan kepada Nabi Khidir penyebabnya. Baiklah, akan aku sampaikan. Iya, macet gitu sih, terus lagi. Akhirnya setelah setahun lebih, genapnya itu setahun 2 bulan, maka Tabat bertemu dengan seseorang di depan sungai itu dengan pakaian sesuai dengan yang ditunjukkan oleh gurunya, yaitu berbaju putih. Apakah ini Nabi Khidir? Padahal saya sudah hampir putus asa. Apakah benar yang diperintahkan guru saya itu bahwa Nabi Khidir itu ada, sedangkan saya tidak pernah menjumpainya? Akhirnya Tabat meluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu orang yang berbaju putih itu berkata, iya benar, saya Nabi Khidir. Oh, dia kok bisa mendengar berisitan kata-kata hati saya, berarti ini benar Nabi Khidir gitu. Kamu Tabat ya? Iya Nabi Khidir. Kamu disuruh gurumu? Iya. Anak gurumu sakit? Iya. Dia ingin anaknya sembuh? Iya Nabi Khidir. Sampaikan ke gurumu, kalau anakmu ingin sembuh maka nikahkan dia, maka dia akan sembuh. Lalu apa keperluanmu lagi? Di perjalanan saya berjumpa dengan 3 hal Nabi Khidir yang menitipkan pertanyaan ke Tuhan. Baiklah, apa saja? Saya berjumpa dengan kuburan yang bisa bicara. Dia menitipkan kenapa dia selalu disiksa setiap hari. Ya, baiklah. Sampaikan ke orang yang dikubur itu. Dia sebetulnya adalah seorang ulama yang besar. Tetapi dia tidak mau memberikan ilmunya kepada siapapun. Maka Allah akan berhenti menyiksanya kalau seluruh ilmunya itu diberikan kepadamu. Baiklah, akan saya sampaikan. Lalu yang berikutnya, saya berjumpa dengan pohon jambu Nabi Khidir, jambu air yang berwarna merah buahnya. Tapi tidak ada satupun yang mau memakannya. Ini disuruh tanyakan kepadamu pula. Tolong sampaikan kepada
pohon jambu tersebut, di bawah akarnya itu ada sesuatu yang harus dibuang. Apakah itu Nabi Khidir? Itu adalah sebuah kotak yang kemudian menghalangi orang untuk bisa mencicipi buah jambu itu. Kotak itu harus diberikan kepadamu. Kamu nanti akan tahu isinya dan itu akan menjadi milikmu. Setelah engkau buka kotak itu, lalu suruh minumkan ke anaknya, kiaimu. Maka setelah diminumkan lalu suruh nikahkan, dia akan sembuh. Baik. Lalu berikutnya saya bertemu dengan sumur Nabi Khidir. Sumur itu jernih dan segar, tapi tidak seorang pun yang mau meminumnya, sehingga dia tidak merasa bermanfaat kepada siapapun. Ini yang disuruh tanyakan kepadamu. Baiklah, sampaikan kepada sumur itu. Di dalam dasar sumur itu ada harta karun, harta yang melimpah. Suruh berikan kepadamu semuanya itu. Maka dia akan banyak orang bakal menimba airnya dan dia akan bermanfaat. Akhirnya pulanglah Tabbat. Di perjalanan dia berjumpa dengan sumur, lalu dia kemudian dikasih harta. Lalu dia berjumpa dengan pohon jambu, dia dikasih obat-obatan. Peti yang berisi obat-obatan yang bisa mengobati apa saja di dalam peti itu. Dan dia berjumpa dengan ulama yang dikuburkan itu, yang akhirnya mengajari Tabbat. Akhirnya Tabbat menjadi orang yang alim. Maka pulanglah Tabbat, sampailah dia di pondok pesantren. Kiai datang menyambutnya, dan Kiai terkejut. Kenapa? Karena Tabbat benar-benar berjumpa dengan Nabi Khidir karena ketaatannya kepada gurunya. Dan pada saat itu Kiai bertanya, bagaimana Tabbat perihal pertanyaan saya kepada Nabi Khidir? Sudah ada jawaban guru. Apa jawabannya? Disuruh minum obat yang ada dalam peti ini, lalu suruh nikahkan. Oh baiklah, akhirnya diminumkan obat yang ada dalam peti itu. Lalu Kiai itu berpikir, mau dinikahkan dengan siapa? Ini orang ini kayak seperti bukan Tabbat lagi, kok alim sekarang, terus bersih sekali, dan hartanya banyak karena dia sudah kaya raya sekarang. Baiklah Tabbat, saya nikahkan anak saya. Suruh panggilkan santri semuanya, saya nikahkan sendiri anak saya. Baik guru. Akhirnya dipanggillah santri semuanya berkumpul untuk menjadi saksi pernikahannya putrinya Kiai. Setelah itu Tabbat dipanggil. Tabbat sini. Oh, paling saya mau disuruh jadi saksi, katanya Tabbat. Kesini tanganmu, pegang tangan saya. Akhirnya
dinikahkanlah Tabbat dengan putri dari kiai itu, sehingga tidak lama kemudian kiai itu wafat dan jadilah Tabbat pengasuh yang baru dari pondok pesantren itu. Jadi pondok pesantren itu mempunyai pengasuh yang kaya, yang alim sekali, lebih alim daripada gurunya yang kemarin. Dan inilah kisah, saudara-saudara, kisah seorang bodoh yang bisa berjumpa dengan Nabi Khidir karena ketaatannya kepada gurunya. Ini kita bisa petik pelajaran, di mana di sini ada yang sudah mendengar kisah ya yang saya ceritakan, yaitu Pak Sis ya, Pak Sis. Itu bagus untuk dijadikan renungannya. Pak Sis ini pernah mendengarkan, melihat di YouTube ya. Ada di YouTube tapi itu durasinya panjang sekali, yaitu Wali Paidi. Nah, saudara tinggal ketik Wali Paidi gitu saja. Itu jadi bahan renungan bagaimana seorang wali yang tidak kelihatan wali, yang sederhana, yang merokok dan minum kopi. Ya, satu-satunya kalau pada saat pertemuan akan kelihatan wali, dari pertemuan para wali itu akan kelihatan mana yang dari Indonesia. Nah, pasti yang merokok, yang minum kopi, karena hanya wali Indonesia yang merokok ya. Nah, itu judulnya Wali Paidi. Itu durasinya sampai berapa ya? 2 jam lebih atau 3 jam. Ada yang 2 jam, kalau yang versi lengkap sampai 3 jam. 3 jam lebih. Jadi bisa di-download terus didengarkan sambil tidur, pengantar tidur itu ya. Saudara-saudara, saya kira itu pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya 3 malam setelah ini kita akan pengajian Bayan Maut, terus penyambutan suluk, penyambutan musafir yang 10 hari. Semoga kita diizinkan untuk bisa kumpul ya di malam itu, malam yang luar biasa. Dan semoga majelis ini tetap berlanjut, mengutus musafir, mengutus pesuluk. Hanya ini yang bisa dilakukan. Bagaimana merayu-rayu Tuhan kita. Majelis kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan majelis-majelis yang di luar, yang kadang-kadang itu kalau sedang mengadakan pengajian itu sampai memenuhi lapangan. Di sini tidak ada apa-apanya, kecil sekali. Bahkan seandainya kita mengadakan di lapangan mungkin juga sangat rumit birokrasinya, tidak dipercaya. Sudah kita adakan di sini, dikotakan, di rumah, daripada jelimet, yang penting ada terus. Saya berdoa demi cinta saya kepada Ikhwan dan cinta saya karena Allah, saya berdoa majelis ini menelurkan banyak kekasih. Meskipun hanya sekedar seperti Wali Paidi ya, yang merokok dan ngopi itu ya, tidak apa-apa ya. Jangan lakukan apapun
selain Allah. Suluk karena Allah, musafir karena Allah, datang ke sini karena Allah, bukan karena sukan ke siapa, bukan karena ingin dipuji siapa. Lakukan semuanya karena Allah. Itu keadaan wali. Saudara tidak tahu, karena wali itu tidak ada yang tahu kalau dirinya wali. Sudah, biarkan itu. Yang tahu adalah wali yang di atasnya. Bahkan yang wali yang di atasnya juga tidak tahu kalau dirinya wali. Hanya diberitahu oleh Allah kalau ada wali gitu. Ya. Sudah, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita bukan untuk kaya, untuk keramat, atau untuk bahkan untuk jadi wali. Bukan. Ya sudah. Ini kita begini saja ini sudah. Ya. Saya kira itu, semoga sedikit tapi bermanfaat. Amin. Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.